Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sumiati, mahasiswi semester 1B Pendidikan Guru Sekolah Dasar di STKIP Bina Mutiara Sukabumi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau mempresentasikan materi tentang landasan yuridis pendidikan. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Gilang Mas Ramadan sebagai dosen pengampu. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai dari pengertian landasan yuridis pendidikan. Apa itu landasan yuridis pendidikan? Landasan yuridis pendidikan adalah seperangkat konsep peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tolak sistem pendidikan Indonesia, yang menurut Undang-Undang Dasar 1945 meliputi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Ketetapan MPR, Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Pelaksanaan lainnya, seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lain-lain. Tiap-tiap negara memiliki peraturan perundang-undangannya sendiri. Semua tindakan yang dilakukan di negara itu didasarkan pada perundang-undangan tersebut. Seperti halnya di negara Indonesia. Di negara Indonesia mempunyai berbagai peraturan perundang-undangan yang bertingkat, dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Ketetapan, dan Surat Keputusan. Semuanya mengandung hukum yang harus ditaati, di mana Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum yang paling tertinggi. Landasan hukum merupakan peraturan baku sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan tertentu. Dalam hal ini adalah sistem pendidikan. Nah, sebagai penyelenggaraan pendidikan nasional yang utama, perlu pelaksanaannya berdasarkan undang-undang. Hal ini sangat penting karena hakikatnya pendidikan nasional adalah perwujudan dari kehendak Undang-Undang Dasar 1945, utamanya ada di pasal 31 tentang pendidikan dan kebudayaan, yaitu yang pertama, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Yang ketiga, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak yang mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Yang keempat, negara yang memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Dan yang kelima, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya yaitu konsep penerapan landasan yuridis pendidikan. Menurut pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, apabila ada seseorang atau sekelompok masyarakat tidak bisa mendapatkan kesempatan belajar, maka mereka bisa menuntut haknya itu kepada pemerintah. Atas dasar itulah pemerintah menciptakan sekolah-sekolah yang bisa melayani kebutuhan warga negaranya, tanpa kecuali apakah warga negara tersebut normal ataupun tidak normal, dilihat dari aspek fisik dan mentalnya. Baik yang tinggal di perkotaan maupun yang di perkotakan, baik yang miskin maupun yang kaya. Sekolah-sekolah apa sih yang dimaksud? Sekolah-sekolah yang dimaksud antara lain SD kecil, SD pamong, SMP terbuka, sistem belajar jarak jauh untuk mengatasi warga negara yang mengalami kesulitan mendapatkan pendidikan karena aspek geografis. Hal itu termaktub dalam pasal 5 ayat 3. Dan sekolah luar biasa untuk memenuhi warga negara yang mempunyai kebutuhan khusus. Pasal 5 ayat 2. Nah, setelah membahas landasan hukum dalam pendidikan yang dijabarkan dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya, maka dampak terhadap konsep pelaksanaan pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama,
sebagai konsekuensi dari beragamnya potensi dan kebutuhan peserta didik. Maka proses pembelajaran harus disesuaikan dengan kondisi peserta didik, sehingga pendidikan dalam pembelajaran dituntut untuk aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau bisa disebut pakem. Yang kedua, dibutuhkan beragam jenis sekolah, sekolah umum dan kejuruan, sekolah untuk siswa normal dan sekolah untuk siswa berkebutuhan khusus, serta beragam jurusan. Sistem pendidikan menganut double track, bukan single track. Yang ketiga, untuk mengembangkan potensi peserta didik seutuhnya, diperlukan perhatian yang sama terhadap pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor pada semua tingkat pendidikan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mendesain kurikulum sedemikian rupa sehingga struktur kurikulum mencakup mata pelajaran yang mencakup ketiga ranah atau domain tersebut. Dan dalam proses pembelajaran ketiga aspek tersebut disampaikan secara terintegratif. Yang keempat, pendidikan harus berakar pada kebudayaan nasional, maka dibutuhkan kurikulum yang mampu mengembangkan budaya luhur bangsa. Pendidikan dasar merupakan hak dan sekaligus kewajiban warga negara, maka kebijakan pemerintah tentang wajib belajar disertai dengan program-program pendukungnya seperti pemerataan kesempatan pendidikan dengan membangun sekolah-sekolah dengan berbagai model adalah kebijakan yang bagus yang perlu didukung oleh semua pihak. Selanjutnya yaitu penerapan landasan yuridis dalam pendidikan. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, pendanaan pendidikan. Yang kedua, kompetensi guru atau konselor. Yang ketiga, desentralisasi pendidikan. Lanjut kepada jenis-jenis landasan yuridis pendidikan. Yang pertama, pendidikan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga, landasan yuridis pelaksanaan pendidikan global. Yang keempat, landasan yuridis pelaksanaan pendidikan nasional. Yang kelima, landasan yuridis pelaksanaan pendidikan daerah. Dan yang keenam, landasan yuridis pelaksanaan pendidikan lokal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.